Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novira Suci Ayu, saya dari Universitas Budi Dharma Medan. Dan video kali ini saya akan membahas tentang deadlock dalam sistem operasi. Deadlock merupakan masalah yang biasa terjadi pada suatu proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh proses dalam satu waktu saja. Jadi kesimpulannya, deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi antar proses. Di dalam deadlock ada yang dinamakan resource deadlock. Resource deadlock itu bisa terjadi pada proses akan mengakses objek tidak semestinya. Objek tersebut dapat diartikan dengan sumber daya. Dan sumber daya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah printable dan yang kedua adalah non-printable. Yang pertama adalah sumber daya printable. Sumber daya printable adalah jika sumber daya tersebut dapat diambil dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang tidak kebagian pada sumber daya ini. Dan yang kedua adalah non-printable. Non-printable adalah pada sumber daya ini, sumber daya tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Ada 4 cara dalam menangani deadlock. Yang pertama adalah mengabaikan masalah, yang kedua mendeteksi dan memperbaiki, yang ketiga penghindaran, dan yang keempat adalah pencegahan. Yang pertama tadi adalah mengabaikan masalah. Maksud dari pengabaian di sini adalah sistem mengabaikan terjadinya deadlock dan pura-pura tidak tahu kalau deadlock terjadi. Dalam penanganan ini disebut dengan istilah outreach algorithm. Pelaksanaan algoritma ini adalah sistem tidak mendeteksi adanya deadlock dan secara otomatis memastikan proses yang mengalami deadlock. Yang kedua adalah mendeteksi dan memperbaiki. Caranya yaitu dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Yang ketiga adalah penghindaran. Penanganan ini dengan cara mencegah terjadinya salah satu karakteristik deadlock. Penanganan ini dilaksanakan pada saat deadlock belum terjadi pada sistem. Intinya memastikan agar sistem tidak akan pernah berada pada kondisi deadlock. Dan yang terakhir adalah pencegahan. Pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi. Contoh deadlock. Contoh deadlock ini terdapat pada prosesor, channel input-output, dan disk. Contoh peran sumber daya jenis ini terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan disk B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrograman, tetapi seseorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan dan kesalahan dalam memberikan contoh. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.